Semua, selamat datang. Kalian sedang mendengarkan podcast April. Oke, di sini podcast kali ini kita akan membahas tentang buku, resensi buku ya. Nah, sekarang saya sedang akan membaca buku tentang membaca realitas zaman yang ditulis oleh Furqan Mawardi. Nah, penerbitnya ini adalah Diomedia. Ya udah yuk, langsung aja kita ulas bukunya. Oke, dari data buku yang pertama aja ada judulnya adalah Membaca Realitas Zaman, sebuah pembacaan terhadap masyarakat agama, pendidikan, dan sosial. Penulisnya adalah Furqan Mawardi, editor adalah Dartim Ibnu Rusd, penata letak Fauzi Sukri, perancang sampul Wirastuti, foto sampul Mikael Wiedemann, penerbitnya adalah Diomedia dan cetakan pertamanya itu pada April 2019. Buku ini halamannya ada 118 halaman dan tebalnya 12 cm x 19 cm dengan ISBN 9786025331893. Buku Membaca Realitas Zaman, sebuah pembacaan terhadap masyarakat agama, pendidikan, dan sosial, itu merupakan buku yang mulanya hasil kuliah penulis pada semester 1 tahun ajaran 2017 sampai 2018 di program Dr. S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mata kuliah Pendidikan Demokrasi dan Multikulturalisme yang diampu oleh Profesor Dr. Musa Asyari. Penulis merasa tertarik untuk merekam setiap materi yang disampaikan oleh mantan rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tersebut. Supaya materi yang disampaikan tidak terlewatkan dan hanya menjadi data memori di laptop penulis saja, maka penulis berusaha menyusun kata-kata dan menjadikannya beberapa paragraf yang akhirnya data tersebut dapat menjadi sebuah buku. Yang sebuah buku itu adalah Membaca Realitas Zaman, sebuah pembacaan terhadap masyarakat agama, pendidikan, dan sosial. Nah, untuk dari sisi dalamnya ya, Membaca Realitas Zaman ini bukunya itu tidak terlalu sulit ya untuk dibaca oleh pemula. Maksudnya untuk buku Membaca Realitas Zaman itu sendiri tidak terlalu sulit untuk dibaca oleh orang-orang awam. Tulisannya menggunakan bahasa yang lumayan sederhana, tidak terbelit-belit, dan pembaca pun dalam membacanya seperti mengalir mengikuti apa yang tertulis di dalam buku. Nah, pada sampul bukunya sendiri itu ada sebuah kacamata yang di dalam kacamata itu ada pulau-pulau di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang digambarkan di dalam kacamata itu sendiri. Dan menurut saya itu berarti dari sudut pandang saya itu penulis ingin bahwa kita mengenal Indonesia lebih dekat dari kacamata penulis sendiri, sehingga kita lebih melihat jelas Indonesia. Pada awal kita membuka buku ini, kita akan disuguhkan oleh satu kata-kata atau ya boleh jadi ada 2 paragraf yang isinya itu bercakap-cakap dari pintu ke pintu, bernyanyi dari pintu ke pintu, mengetuknya berkali-kali. Sudah lama aku tak tahu di mana dia sebenarnya, di masjid, di kuil, ataukah di gereja. Pernah aku percaya benar pada cinta dan kebijaksanaan yang jauh dari kemauanku sendiri. Kata mereka, berbaiklah kepada semua orang dan berjalanlah di jalan yang suci. Nah, ini adalah kata-kata dari Abdul Hadi M.W. tahun 1978. Lalu saya menemukan ada kata-kata lagi yang menurut saya itu cukup menarik. Pemikiran adalah dialektika, pada bab 2 di halaman 22. Kita hidup di dalam ruang sejarah yang memberikan latar belakang terhadap apa yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan yang akan dilakukan. Maka keberhasilan memahami sejarah dengan sedekat-dekatnya dengan fakta adalah keberhasilan membangun tradisi ilmu pengetahuan. Nah, kata-katanya bagus sekali ya. Tak juga banyak
Tak hanya banyak kata-kata di dalamnya ya, karena buku ini mengungkapkan fakta-fakta sejarah dan peradaban yang seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita dapat menata dan memperbaiki implementasi dari Pancasila itu sendiri. Di dalam buku ini, penulis menyebutkan bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk dengan berbagai macam keanekaragamannya. Untuk itu, membutuhkan ide dan gagasan untuk menjadikannya senantiasa utuh dan kuat meskipun berbeda-beda. Negeri kita memiliki pulau berjumlah 17.504, memiliki suku bangsa sebanyak 1.340, dan dengan jumlah bahasa kurang lebih sebanyak 546. Wah, banyak sekali kan? Suatu jumlah yang sangat besar yang dibalut dengan keanekaragaman dalam sebuah bingkai, yaitu Indonesia. Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang dapat membaca realitas perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menjadikan keberlangsungan hidup kebinekaan Indonesia dalam kesatuan Indonesia Raya. Itulah salah satu pesan yang disampaikan oleh penulis melalui buku ini. Jadi buku ini berisi tentang sejarah-sejarah Indonesia dengan uraian-uraian yang cukup bagus dan mudah bermanfaat untuk pembaca. Dengan ini penulis berharap dapat mewujudkan rakyat yang peduli terhadap bangsa ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tadi adalah isi dari buku Membaca Realitas Zaman. Dan itu hanya ringkasan-ringkasan saja ya. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para remaja karena dengan ini kita dapat benar-benar dapat mengenal Indonesia lebih dalam lagi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekian dulu ya podcast kali ini. Kita akan sambung dengan buku-buku selanjutnya. Terima kasih.